saya Karna Medita. Nama saya Devina Aryono. Nama saya Putri Desi. Nama saya Cynthia Putri. Nama saya Kira Zalia. Pada video kali ini kami akan menerangkan tentang materi 3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Dalam Islam, berfoya-foya adalah gaya hidup yang salah, karena sifat ini termasuk kategori yang menghambur-hamburkan harta dan pemborosan. Sifat berfoya-foya adalah pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dengan perlakuan harta. Pamer kemapanan di media sosial, berudang sebagai motivasi kerja, perintah terapi untuk setiap bad mood, FOMO alias mudah terpengaruh, dan yang terakhir adalah cara mengatur pengeluaran. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, dan selalu bersyukur. Misalnya membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, selalu memilih-milih makanan, sering mentraktir teman, dan lain sebagainya. Perilaku ini termasuk konsumtif yang berlebihan. Ini tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan gaya hidup dan keinginan belaka. Al-Isra ayat 26 menjelaskan, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ria adalah perbuatan pamer atau memperlihatkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan pujian atau menjadi pusat perhatian. Menurut Al-Ghazali, ria berasal dari kata ruyah yang artinya melihat. Ria berarti mencari kedudukan di hati manusia dengan cara mempertontonkan kepada manusia tentang kebijakan yang sudah kita miliki, sehingga orang-orang yang menonton akan memberikan pujian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ria atau pamer berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan dan keunggulan untuk menyombongkan diri. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan perbuatan ria. Yang pertama, ingin mendapatkan pujian dan nama baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, kekhawatiran untuk mendapatkan celaan dari masyarakat. Yang ketiga, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain atau yang disebut tamak. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan ria. Yang pertama, memperbaiki niat. Niatkan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat Allah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, rendah diri. Yang keempat, berdoa dan mohon ampunan. Yang kelima, memperbanyak rasa syukur terkait segala hal yang sudah kita miliki ataupun yang sedang kita alami. Yang keenam, menghindari berbicara tentang amal ataupun perbuatan lainnya yang dapat memicu perbuatan ria. Contoh perbuatan ria antara lain, yang pertama, seseorang yang bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Yang kedua, membicarakan amalan seperti sholat yang telah diperbuat secara rutin kepada orang lain karena ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, membayar zakat karena takut dicemooh orang banyak dan ia tidak mengharapkan pahala saat membayarkan zakat. Sum'ah adalah sifat dalam beribadah yang dilakukan bertujuan agar orang mendengar dan memuji. Sum'ah merupakan turunan dari sifat riya dan lawan dari ikhlas. Orang yang sum'ah dianggap tidak ikhlas dalam beribadah dan masuk dalam kategori syirik. Sum'ah yang mengandung kedustaan disebut tasmi'ul kadzibin. Sum'ah ini lebih dilarang karena selain tercela juga termasuk berbohong. Contoh sum'ah antara lain, yang pertama, membaca Al-Quran dengan suara keras agar orang lain memuji suara dan cara pembacaannya. Yang kedua, melakukan sholat dengan benar saat ada orang yang melihat. Yang ketiga, bersedekah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sum'ah dapat disebabkan oleh 1. Keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain.
2. Keinginan untuk mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan. Yang ketiga, takut menjadi omongan orang lain. Yang keempat, lalai terhadap dampak dari perbuatan tamak ataupun sum'ah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat sum'ah. Antara lain yang pertama, memohon dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit riya dan sum'ah ini. Yang kedua, berusaha untuk menghindarinya. Yang ketiga, mengingat-ingat akibat buruk dari perbuatan riya dan sum'ah ini baik di dunia dan akhirat. Pengertian takabur adalah bersikap sombong, merasa paling tinggi, dan suka merendahkan orang lain. Sikap takabur seringkali muncul karena seseorang memiliki rasa percaya diri dan sering meremehkan atau merendahkan orang lain. Cara mencegah sikap takabur adalah yang pertama, memiliki sikap yang rendah hati. Yang kedua, bersyukur dan menghargai yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai orang lain. Contoh takabur adalah yang pertama, memuji diri sendiri dan membandingkan ilmu, diri, harta, dan keturunan. Yang kedua, memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan orang lain. Yang ketiga, suka meremehkan atau merendahkan orang lain. Pengertian takabur adalah bersikap sombong, merasa paling tinggi, dan suka merendahkan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hasud. Seperti yang kita ketahui, hasud atau dengki adalah perasaan iri hati dan benci terhadap keberhasilan orang lain. Dari sifat hasud disebabkan oleh yang pertama kebencian dan permusuhan, yang kedua sifat sombong, yang ketiga kurangnya keimanan pada diri kita. Dari itu semua, contoh permasalahan yang disebabkan dari sifat hasud adalah yang pertama, merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, berusaha untuk menjatuhkan orang lain yang sukses. Yang ketiga, merasa tertekan dan tidak bahagia karena melihat kesuksesan orang lain. Dan solusi itu semua adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Yang kedua, berusaha untuk bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Yang ketiga, berfokus pada diri sendiri dan berusaha untuk meraih kesuksesan pada diri kita. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan orang lain dan saling mendukung satu sama lain. Dari penjelasan ini, hanya sebagian kecil dari sifat-sifat buruk yang perlu dihindari. Setiap sifat buruk memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan menyadari dan juga berusaha untuk memperbaiki sifat buruk dalam diri kita adalah langkah penting dalam mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kisah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau berdekatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan putra dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab. Kelahiran Nabi disebut sebagai tahun gajah. Penamaan tahun gajah berkait dengan peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun, sebelum sampai ke kota Mekah, mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas. Pada saat umur Rasulullah SAW 2 bulan berada di dalam kandungan ibunya, ketika wafat dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah, sang ibunya sangatlah bersedih karena nantinya saat sang anak lahir ia sudah menjadi seorang yatim.
tidak memiliki ayah. Ketika Nabi masih berada di dalam kandung, banyak keajaiban yang terjadi seperti bukunya pintu surga, Firdaus, musnahnya tentara pasukan gajah, dunia disinari cahaya yang bercerah, tanah-tanah yang di kakinya kering menjadi subur, pohon-pohon kayu berdaun rimbun dan berdaun lebat. Dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya di video sebelumnya, kita diharuskan untuk menjauhi sikap ataupun perbuatan yang berupa memamerkan kebaikan ataupun amal baik yang telah kita lakukan kepada orang lain hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu harus dihindari. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa dalil tentang larangan bersikap berfoya-foya, sum'ah, riya, takabur, dan hasud. Yang pertama, dalil tentang larangan hidup berfoya-foya dalam Islam adalah surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Surat Al-Isra ayat 26 yang berarti, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang kedua, dalil tentang riya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, diantaranya surat Al-Baqarah ayat 264 yang berisi larangan membatalkan pahala sedekah dengan menyebut-menyebutnya. Yang kedua, surat An-Anfal ayat 47 yang berisi sabda Rasulullah SAW yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya pada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Yang ketiga, dalil tentang larangan bersikap riya dan sum'ah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri karena riya dan sum'ah, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Yang kedua, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang memperdengarkan amalan kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amalan tersebut bukan karena Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tentang larangan bersifat takabur. Ada dalam Quran surat Ghafir ayat 35 yang berbunyi, demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Nah, itulah beberapa dalil yang dapat saya berikan tentang larangan bersikap pamer saat berbuat baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.